Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Kamis 5 Januari 2023, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat, di antaranya Kementerian Tenaga Kerja cegah PMI ilegal ke Arab Saudi. Wali Kota Depok akan revisi Perda tentang garasi. PT KAI Daop 3 Cirebon kerahkan kereta lori inspeksi untuk pastikan arus balik aman. Dan kami juga akan menyampaikan beragam informasi lain dari Jawa Barat bersama saya Hanifah Paramita. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Untuk informasi perdana kita awali dari Subang, Jawa Barat. Guna mencegah pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi secara ilegal, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menerapkan sistem penempatan satu kanal atau SPSK. Hal itu dilakukan setelah Kemnaker membuka kembali penempatan PMI ke negara Arab Saudi. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke Arab Saudi. Namun dibukanya penempatan PMI ke Arab Saudi tersebut dilakukan melalui sistem penempatan satu kanal atau SPSK. Kebijakan penempatan PMI melalui SPSK itu merupakan bukti kehadiran pemerintah untuk melindungi dan mencegah pengiriman PMI ke Arab Saudi secara ilegal serta mengurangi kasus perdagangan manusia. Terlebih beberapa tahun belakangan ini, pengiriman PMI ilegal atau non-prosedural cukup marak terjadi. Tidak sedikit para PMI ilegal itu mengalami perlakuan tidak baik, seperti penganiayaan, gaji tidak terbayar, bahkan ada yang mendapat siksaan hingga meninggal dunia. Dibukanya kembali penempatan PMI ke Arab Saudi ini juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran. Setelah saya sebutkan tadi di sambutan saya bahwa SPSK ini kan THA-nya kan sudah saya tanda tangan pemerintah Indonesia dengan Saudi ini di Bali ini bulan Agustus. Kami dikasih waktu untuk 2 bulan untuk mempersiapkan semuanya ini, dari sistemnya, dari SDM-nya untuk penempatan kita. Dan kami ini semuanya sudah kemarin kita sudah siap semuanya, sistemnya sudah siap. Untuk kuota penempatan PMI ke Arab Saudi mencapai ribuan orang, sedangkan untuk Kabupaten Subang pada 2023, kuota penempatan PMI mencapai 2.000 orang. Dari Subang, Hari Rahmadadi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pemerintah Kota Depok telah mengesahkan Perda nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan bidang perhubungan yang disahkan pada Januari 2020 silam. Dalam Perda tersebut diatur ketentuan mengenai garasi bagi para pemilik kendaraan. Meski sudah 2 tahun Perda disahkan, namun hingga kini Perda yang mengatur ketentuan mengenai garasi bagi pemilik kendaraan belum bisa diimplementasikan. Bahkan Perda yang sempat menuai kontroversi itu hingga kini belum disosialisasikan ke warga. Pasalnya masih banyak warga Kota Depok yang memiliki kendaraan, khususnya roda 4, yang tidak memiliki garasi hingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Seperti yang terlihat di wilayah RW 19 Mekarjaya, Kota Depok. Meski pengurus lingkungan sudah memasang spanduk larangan parkir di badan jalan, namun masih banyak warga sekitar yang memarkirkan mobilnya di badan jalan. Ketua RW setempat, Munsif, mengatakan dirinya sudah melakukan peneguran terhadap warga yang masih nekat parkir sembarangan di badan jalan. Namun hal itu diabaikan oleh warganya yang memiliki kendaraan roda 4 yang tidak memiliki garasi. Kalau warga kami yang tidak punya mobil, artinya terganggu dengan fasilitas ini. Tapi orang dengan yang punya mobil, mereka memanfaatkan lahan-lahan yang sebetulnya untuk fasilitas umum seperti jalan-jalan itu. Dan yang di Jalan Aquaraya itu adalah mobil-mobil yang dulunya awalnya menempati lahan pasos yang di titik ini yang kita sudah bangun dengan taman. Nah, kami sebagai ketua lingkungan menghimbau kepada warga yang terkait itu supaya membuat parkiran sendiri.
rumahnya masing-masing. Nah, itu adalah kewajiban mereka. Kalau punya mobil harusnya punya tempat parkir. Sementara itu, Wali Kota Depok Muhammad Idris mengakui Perda penyelenggara bidang perhubungan yang salah satunya mengatur tentang garasi telah disahkan. Namun hal itu akan direvisi kembali lantaran dinilai kurang efektif. Ya, Perda garasi ini memang ditinjau kembali, dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Perhubungan. Karena apa? Karena hasil evaluasi di lapangan ini efektivitasnya sangat kurang karena memang tadi pembatasan mobil yang dimiliki oleh warga juga tidak bisa menjadi kewenangan pemerintah daerah. Meski demikian, warga melalui pengurus lingkungan berharap agar pemerintah Kota Depok dapat segera menerapkan perda tersebut. Pasalnya masih banyak warga yang memiliki mobil namun tidak memiliki garasi, memarkirkan mobilnya di badan jalan yang dinilai sangat mengganggu. Dari Kota Depok, Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. PT KAI Daop 3 Cirebon menerjunkan kereta lori atau Dresin Inspeksi terbaru. Kereta inspeksi itu untuk memantau jalur rel guna memastikan kelancaran dan keselamatan saat kereta beroperasi. Kereta lori atau Dresin Inspeksi terbaru milik PT KAI Daop 3 Cirebon ini memulai perjalanan inspeksi perdananya ke Stasiun Jatibarang Indramayu di masa posko angkutan Natal dan Tahun Baru 2023. Inspeksi jalur rel menggunakan kereta lori terbaru ini dipimpin langsung oleh Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI, Sandri Pasambuna. Kereta lori ini secara spesifik bertugas untuk memantau jalur rel, kondisi geometri, dan peralatan di stasiun, serta peralatan operasional maupun peralatan yang berhubungan dengan pelayanan stasiun. Jadi lori ini memang dibuat untuk memudahkan inspeksi di lapangan, ya. Ini lori Dresin untuk memudahkan pemeriksaan di lapangan. Terutama saat ini sekarang musim hujan, ya. Jadi untuk membersihkan, memastikan kondisi di lapangan itu ya aman dan bisa dilalui oleh Perka, ya. Dan ini juga untuk memudahkan proses operasional KAI di lapangan. Hubungan, kondisi geometri, kemudian di stasiun-stasiun kita kondisi peralatan di stasiun, peralatan operasional maupun juga peralatan yang berkaitan dengan pelayanan stasiun. Kemudian juga kesiapan SDM-nya, jadi semua unsur yang kita periksa. Kereta lori inspeksi ini beroperasi 1 bulan sekali untuk melakukan pemeriksaan guna memastikan kelancaran perjalanan kereta api khususnya di wilayah Daop 3 Cirebon dan di masa arus balik libur akhir tahun ini. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi terkait pemilu 2024 di antaranya. Jelang pemilu 2024, KPU lantik 195 anggota PPK di Tasikmalaya. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kini kita masuki segmen informasi terkait pemilu 2024. Jelang pemilu 2024, KPU Kabupaten Tasikmalaya melantik 195 anggota PPK yang akan ditugaskan di 39 kecamatan. Usai dilantik, para anggota PPK ini akan langsung melaksanakan tugas pembagian keanggotaan serta sekretariat di masing-masing kecamatan. Sebanyak 195 anggota panitia pemilihan kecamatan PPK dari 39 kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dilantik KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Para anggota PPK yang telah lulus seleksi ini dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, disaksikan Forkopimda Kabupaten Tasikmalaya, serta Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu. Usai dilantik, para anggota PPK ini akan langsung melaksanakan tugas pembagian keanggotaan dan sekretariat di masing-masing kecamatan untuk selanjutnya membentuk PPS di tiap desa.
Tugas yang pertama dari PPK yang telah dilantik adalah menentukan pembagian tugas, yaitu soal siapa nanti yang akan menjadi ketua PPK-nya, kemudian pembagian divisi, ada 5 divisi yang nanti yang dibagikan, dan itu semuanya tentu harus kebagian. Terus setelah itu tentu tugas PPK itu adalah untuk mempersiapkan sekretariat PPK, itu personil sekretariat PPK. Dilantiknya 195 anggota PPK ini merupakan awal dari rangkaian salah satu kegiatan KPU menjelang Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Diharapkan mereka yang telah dilantik ini bisa menjadi anggota PPK yang independen. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. KPU Garut melantik ratusan anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang tersebar di 42 kecamatan. Pasca dilantik, anggota PPK ini langsung akan menjalankan tugasnya dengan membentuk susunan pengurus di tingkat kecamatan dan melakukan koordinasi dengan Forkopimcam. Menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat melantik 210 anggota PPK yang tersebar di 42 kecamatan di Garut dan setiap kecamatan terdiri dari 5 orang. Pelantikan anggota PPK untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 ini sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang rekrutmen badan ad hoc, dan sebelumnya mereka harus mengikuti tahapan seleksi yang cukup ketat. Selain pengambilan sumpah, setiap anggota PPK yang dilantik wajib menandatangani fakta integritas. Target yang ingin dicapai adalah proses pemilu 2024 dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan tetap mengedepankan integritas serta menjalankan pemilu yang jujur dan bersih. Ketua KPU Kabupaten Garut, Junaidin Basri mengatakan, tahap pertama yang telah dilakukan meliputi seleksi administrasi, dilanjutkan seleksi tertulis atau dengan model CAT, yang diakhiri seleksi wawancara. Ditambahkan, mereka yang telah dilantik harus langsung menjalankan tugasnya, yakni membentuk susunan pengurus tingkat kecamatan, mulai dari penentuan ketua PPK, bagian kesekretariatan, serta koordinasi dengan Forkopimcam. PPK itu kalau misalnya 210 kan? 210. Itu hasil seleksi seperti apa, Pan? Itu prosesnya 3 tahapan. Pertama seleksi administratif yang pendekatannya menggunakan sistem ya, siapa ya, literasi digital di situ. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. KPU Kabupaten Cirebon pun melantik ratusan panitia PPK untuk pemilu 2024 dan para panitia ini memiliki tugas membantu suksesnya penyelenggaraan pemilu yang independen. Sebanyak 200 panitia pemilihan kecamatan atau PPK resmi dilantik oleh KPU Kabupaten Cirebon. Pelantikan PPK ini turut dibuka langsung oleh Komisioner KPU Republik Indonesia Idham Holik dan disaksikan Forkopimda Kabupaten Cirebon. Proses pelantikan dimulai dari pembacaan dan sumpah fakta integritas PPK serta pemberian arahan dalam menjalankan tugas sebagai PPK. Mereka akan bertugas membantu penyelenggaraan pemilu 2024 di tingkat kecamatan. Para PPK yang dilantik ini didominasi generasi milenial. Komisioner KPU Kabupaten Cirebon Husnul Khotimah menekankan kepada petugas PPK yang telah dilantik untuk menjaga integritas, jujur, adil, dan transparan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Untuk jumlah PPK yang kita lantik hari ini ya sesuai dengan PKPU tahapan pembentukan badan ad hoc pemilu 2024 tanggal 5 adalah tahapan pelantikan dan BIMTEK atau orientasi tugas PPK panitia pemilihan kecamatan. KPU Kabupaten Cirebon juga meminta kepada para PPK untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi apabila menemukan permasalahan di dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. KPU Pangandaran juga melantik puluhan petugas PPK yang tersebar di 10 kecamatan. Para petugas ini nantinya akan diberikan edukasi serta wawasan tentang penyelenggaraan pemilu.
50 orang petugas pengawas kecamatan PPK yang dinyatakan lolos dilantik dan diresmikan oleh KPU Kabupaten Pangandaran. Selain dilantik, para petugas PPK tersebut sekaligus diberikan edukasi serta wawasan tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan dibekali edukasi tersebut, para petugas PPK diharapkan bekerja sesuai aturan yang berlaku. Menurut Ketua KPU Kabupaten Pangandaran mengatakan, muhtadin pelantikan 50 petugas PPK di seluruh kecamatan di Kabupaten Pangandaran sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU. Pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilu mendatang, para petugas PPK bertugas membantu KPU. Komisi Pemilihan Kabupaten Pangandaran melaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi 50 anggota panitia pemilihan kecamatan di lingkup, dan mereka bertugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 dan juga PKPU. 50 orang pengawas petugas kecamatan PPK yang telah dilantik dan dibekali edukasi tersebut diharapkan bekerja maksimal pada saat pemilu digelar. Selain itu, petugas PPK wajib mengikuti segala prosedur yang sudah diterapkan baik di perundang-undangan ataupun peraturan PKPU. Dari Pangandaran, Entang Saifur Rahman melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dari Jawa Barat, di antaranya. Polisi tangkap 1 orang pelaku penusukan purnawirawan TNI di Kota Cimahi. Anda masih di Jawa Barat hari ini. Satreskrim Polres Cimahi menangkap 1 dari 2 orang tersangka pelaku penusukan terhadap purnawirawan TNI yang terjadi di Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi akhir Desember lalu. Saat ini personil kepolisian melakukan pengejaran terhadap tersangka utama yang berperan melakukan penusukan. Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi berhasil menangkap 1 orang pelaku penusukan terhadap Purnawirawan TNI Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras yang terjadi pada 29 Desember 2022 lalu di kawasan Kolonel Masturi, Kota Cimahi. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, dalam kasus tersebut 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. 1 orang tersangka berinisial R berhasil ditangkap, sementara 1 orang lainnya yang diketahui sebagai tersangka utama berinisial I masuk daftar pencarian orang atau DPO. Sejauh ini pihak kepolisian telah memeriksa 13 orang saksi yang mengetahui kejadian yang memiliki hubungan dengan korban serta orang yang diduga mempunyai informasi rangkaian kejadian. Selain itu, kepolisian juga telah mengantongi 9 barang bukti termasuk kendaraan dan beberapa peralatan yang digunakan tersangka. Mengenai motif pelaku, Kombes Pol Ibrahim Tompo belum mendapatkan secara jelas, lantaran tersangka utama yang melakukan penusukan terhadap korban sedang dalam pencarian. Ini menimpa korban atas nama Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Saksi yang sudah diperiksa ini sebanyak 13 orang dan tersangkanya ada 2 orang. Namun 1 ini masih DPO, baru tertangkap 1 orang ini. Jadi memang tinggal 1 yang kita tangkap. Kasus ini sendiri berawal dari kejadian di mana pada tanggal 29 Desember 2022 jam 14.45 di depan kompleks perumahan Gardenia Kolonel Masturi, Kelurahan Citeruk, Kota Cimahi Utara, Kota Cimahi, telah terjadi penganiayaan. Korban yang diketahui merupakan Purnawirawan TNI, Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, mengalami luka tusukan sebanyak 5 di bagian paha. Saat ini kondisi korban sudah membaik, namun masih dalam perawatan. Dari Kota Cimahi, Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat melaporkan. Jajaran Reserse Kriminal Polsek Bogor Barat menangkap komplotan pencurian yang biasa beraksi di dalam angkutan kota di Kota Bogor. Penangkapan para pelaku tersebut berawal dari seorang penumpang yang kehilangan handphone saat berada di dalam angkot yang ditumpanginya. 3 orang pelaku berinisial H, A, dan Z. Komplotan pencurian yang biasa beraksi di dalam angkot di wilayah Kota Bogor tertangkap basah oleh warga karena kedapatan mencuri handphone milik penumpang angkot di Kota Bogor.
Petugas pun berhasil mengamankan para pelaku dan langsung dijebloskan ke dalam jeruji besi. Penangkapan pelaku pencurian tersebut berawal dari laporan warga setelah melakukan aksinya di dalam angkot. Pencurian itu terjadi saat korban dari rumah sakit hendak belanja ke pasar di daerah Gunung Batu. Pada saat itulah para pelaku secara bersamaan naik angkot yang ditumpangi oleh korban dengan berpura-pura menukarkan uang kepada korban. Namun saat di perjalanan, komplotan pencuri turun satu persatu dan naas handphone korban dicuri pelaku. Naik bertiga bareng-bareng kok turunnya masing-masing gitu. Terus itu kok pura-pura muntah gitu. Terus coba ibu periksa takutnya ada yang hilang gitu. Pas saya periksa ini tas nggak ada HP. Nah itu kata supir teh, coba bu berhenti dulu si supir. Pas itu wah bu orangnya udah pada nggak ada gitu. Berawal dari informasi masyarakat di daerah Pasir Kuda diamankan 3 orang pencopet di dalam angkot. Kemudian Piket Reskrim melakukan tindakan mendatangi TKP dan mengamankan copet tersebut, kemudian dibawa ke Polsek Bogor Barat untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan. Kini para pelaku telah ditahan di Mapolsek Bogor Barat dan dikenakan pasal 362 tentang pencurian. Para pelaku juga terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Usai jeda pariwara berikut kami akan segera kembali dengan segmen menuju Jabar Juara Lahir dan Batin. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Anda masih di Jawa Barat hari ini bersama saya Hanifa Paramita dan kini kita akan beralih ke segmen menuju Jabar Juara Lahir dan Batin. Ya, dan pada segmen kali ini kita akan berdialog dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, Bapak Haji Tino Armianto LS STMSI, dan tema yang akan kita angkat seputar visi dan misi Kabupaten Ciamis dalam mendukung perwujudan Jabar Juara Lahir dan Batin. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Tino, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bu. Alhamdulillah kabar baik ya Pak ya. Baik Pak Tino, ini dalam rangka perwujudan Jabar Juara Lahir Batin nih Pak. Bapak sendiri sebagai Kadiskominfo Kabupaten Ciamis, boleh Pak dijelaskan ini program-program kerja dari Diskominfo Ciamis sendiri untuk mendukung perwujudan Jabar Juara Lahir dan Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya atas nama pemerintah Kabupaten Ciamis, sebelumnya mengucapkan selamat tahun baru 2023 kepada seluruh pemirsa TVRI. Juga saya sampaikan salam hangat dari Pak Bupati untuk seluruh pemirsa, karena pada kesempatan kali ini kebetulan saya yang diberi kesempatan untuk mewakili beliau, mewakili pemerintah Ciamis dalam program Jabar Juara ini. Jadi seperti kita ketahui di tahun 2022 yang sudah kita lewati, sebenarnya ini bagian dari RPJMD, katakan seperti itu, sampai 2024 kepemimpinan Bupati, dan memang ini terkait juga dengan hubungannya dengan apa yang dilakukan juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Khususnya dalam Jabar Juara ini, insya Allah kalau diberi kesempatan, kami akan menayangkan, katakan seperti itu Bu, apa yang sudah kami capai di tahun 2022, sekaligus mendukung kaitan dengan Jabar Juara ini Bu.
Baik, Pak Tino, ini terkait untuk program-program kerja tadi Bapak menjelaskan akan meneruskan gitu ya program-program sebelumnya tahun 2022. Nah, ini program apa saja nih Pak yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di Diskominfo Ciamis sendiri Pak pada tahun lalu yang rencananya akan diteruskan nih dan dikembangkan pada tahun ini? Jadi kalau untuk Diskominfo sendiri Bu, ini terkait dengan transformasi digital. Kebetulan di Kabupaten Ciamis untuk peringkat dari SPBE, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kita berada di peringkat ketiga di Jawa Barat. Jadi untuk di 2023 ini, insya Allah kita ingin menjadi yang paling tidak peringkatnya naik dari peringkat yang ketiga tahun kemarin, ini bisa menjadi peringkat 2, bahkan kami pun ingin menjadi peringkat pertama. Ini terkait dengan SPBE. Jadi kaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi memang peringkat memang bukan tujuan kami sebenarnya, tapi lebih kepada bagaimana tata kelola pemerintahan ini menjadi lebih efektif dan efisien didukung dengan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Mungkin gitu, Bu. Oke, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya Pak ya, ingin ditingkatkan lagi gitu ya Pak ya, kualitasnya sendiri. Tahun lalu udah peringkat 3, tahun ini insya Allah ingin peringkat 2 atau peringkat 1 gitu ya Pak ya. Oke, Pak, kalau untuk kendala di lapangan nih Pak, kira-kira dari program-program kerja yang dicanangkan, kendala atau tantangan nih yang ditemui di lapangan sendiri ini ada apa aja nih Pak? Kalau tantangan jelas bahwa kalau kaitan dengan smart city yang selalu kita gaungkan, ini kalau kita bandingkan dengan kabupaten kota lain, Ciamis tentunya setiap kabupaten kota punya karakteristik sendiri, terutama dengan Ciamis yang sebagian besar memang ini lebih kepada wilayah pedesaan. Artinya begitu kita ngomong smart city, ini harus didukung juga oleh smart village, smart desanya. Nah, ini yang jadi tantangan buat kami. Kalau di kota-kota besar di Bandung mungkin melek digitalnya akan lebih banyak, tapi kalau di kabupaten setingkat kami, ini yang namanya desa ini memang perlu lagi ditingkatkan lagi terkait dengan literasi digitalnya. Mungkin itu Bu, tantangan terbesarnya bagaimana literasi digital ini itu sampai ke pelosok masyarakat di desa kami. Oke, jadi ini ya Pak ya, ingin meningkatkan tadi smart village itu sendiri ya Pak ya, peningkatan literasi digital atau melek digital ini belum semasif kota kabupaten lain gitu ya Pak di Jawa Barat. Nah, untuk solusinya sendiri nih Pak terkait tantangan atau kendala yang tadi sudah ditemuin sendiri sejauh ini dari Diskominfo sendiri, apa nih Pak solusinya terhadap untuk meningkatkan melek digital dan juga literasi digital untuk di tiap-tiap desa di Ciamis? Jadi yang di 2023 ini kita rencanakan sebenarnya kita akan kembangkan bahwa nanti sebenarnya pelayanan kepada masyarakat justru dengan adanya tantangan jarak dan tempat yang jauh sebenarnya ini ada kemudahan kalau kita sebenarnya menggunakan sistem teknologi informasi digital ini. Makanya kalau terkait dengan itu saya optimis e-office desa kita menyebutnya Bu. E-office desa yang akan kita kembangkan ini di 2023 ini sudah pengen digunakan oleh seluruh desa. Jadi di desa yang namanya kaitan dengan pelayanan publik masyarakat itu kan sementara ini sejauh ini setiap desa sebenarnya sudah punya websitenya itu. Cuman sejauh ini belum pernah digunakan dalam penggunaan sehari-hari terkait pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar hanya punya website, tapi digunakan dalam tata kelola pemerintahannya ini tidak digunakan gitu. Jadi memang tantangannya, sebenarnya kendalanya itu sebenarnya jadikan tantangan buat kita bahwa kita harus bisa menjangkau seluruh pelosok desa di Kabupaten Ciamis. Ini kita ingin semua terkoneksi dengan akses internet di Kabupaten Ciamis begitu Bu. Oke, jadi ini tiap desa ini udah ada website masing-masing ya Pak ya untuk saat ini gitu. Baik, terkait ini Pak untuk infrastrukturnya sendiri Pak saat ini seperti apa nih Pak yang mendukung? Untuk infrastruktur sebenarnya dari 250
258 desa, ini di 96 desa kita sudah dibantu oleh programnya Bakti dari Kementerian Kominfo. Ini sudah tersambung sebenarnya, sudah terkoneksi, tinggal sisanya yang memang harus kita kejar di tahun 2023 ini, paling tidak di 2024 di akhir masa kepemimpinan Pak Herdiat dan Pak Yana ini seluruhnya bisa terakses dalam satu jaringan intranet pemerintah Kabupaten Ciamis. Jadi kalau untuk sampai kecamatan sebenarnya kita sudah 27 kecamatan sudah terkoneksi, Bu. Tinggal yang nanti yang masuk ke desa-desa ini gitu. Oke, jadi dari 258 desa ini udah ada 96 yang terkonek tadi ya Pak ya, dari kerjasama juga dengan Bakti ya, Bakti dari Kominfo RI itu sendiri. Baik Pak, kalau untuk sejauh ini Pak sinergitas antara Diskominfo begitu Pak untuk peningkatan tadi melek digital masyarakat, literasi digital masyarakat dengan pihak-pihak lain seperti akademisi, seperti itu seperti apa nih Pak? Atau dinas-dinas lain? Ya, jadi tetap kalau kalian ngomong dengan Diskominfo, kita kan tetap yang kita pakai konsep pentahelik, Bu ya. Tetap bahwa ada akademisi maupun masyarakat, juga teman-teman di media, di pers, ini kita selalu kolaborasi. Artinya setiap informasi yang memang harus diterima baik oleh masyarakat, ini menjadi tanggung jawab bersama. Beberapa kegiatan kita tentu saja kita kerjasamakan dengan akademisi, termasuk juga dengan kaitan dengan literasi digital ini, Bu. Jadi memang kita harapkan nanti sebenarnya teman-teman di media maupun di teman-teman di akademisi ini juga kita jadikan agen dalam transformasi digital ini, gitu, Bu. Oke, menjadi agen transformasi digital ini nggak hanya tadi masyarakat, tapi juga mengajak teman-teman akademisi, teman-teman media juga gitu ya Pak ya. Oke, Pak sejauh ini kan tadi Bapak sendiri bercerita bahwa Diskominfo sendiri menerapkan skema pentahelix gitu ya Pak ya untuk sinergitasnya termasuk kepada komunitas atau kepada masyarakat. Nah sejauh ini Pak, antusias masyarakat sendiri dalam kolaborasi yang dibuat oleh Diskominfo Ciamis sendiri seperti apa? Alhamdulillah kolaborasi yang sudah kita terapkan dan insya Allah akan kita kembangkan di 2023. Kita sudah coba kemarin di akhir 2022. Ini terkait dengan konten-konten digital yang sekarang sudah bisa kita apresiasi, Bu. Jadi kita ada yang namanya belanja konten lah, katakan seperti itu. Belanja konten ini yang dibuat oleh masyarakat itu bisa kita hargai, istilahnya kita bayar, Bu. Terutama kontennya yang berisi terkait dengan pembangunan di Kabupaten Ciamis ataupun apapun tentang Ciamis yang tentunya yang positif, itu kita akan apresiasi dan itu apresiasinya berupa katakanlah uang, katakan gitu, Bu. Yang minimal kita sudah coba kemarin, jadi satu konten itu kita hargai sehingga masyarakat didorong untuk membuat konten-konten yang positif. Kan kalau misalnya kontennya dibuat negatif, kan tentu kita tidak akan bayar itu gitu kan, Bu ya. Tapi kalau kita buat paksa secara persuasif, kita hargai untuk membuat konten-konten yang positif gitu. Termasuk juga kita akan coba mengadakan lomba-lomba terkait dengan pembuatan konten, maupun kita lomba-lomba terkait dengan bagaimana masyarakat pemerintah desa ini bisa menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan publiknya, Bu. Oke, wow, jadi Pak Tino sendiri ini mendorong ya masyarakat untuk tadi menjadi seorang konten kreator gitu ya Pak ya, untuk betul ya Pak ya, untuk bisa menghasilkan konten-konten untuk sama-sama membangun Ciamis dan juga memperkenalkan Ciamis, dan itu juga diberikan apresiasi gitu ya Pak ya oleh pihak dari Pemkab Ciamis sendiri. Baik, Pak Tino, ini terkait tadi kita kembali ke tema kita mengenai perwujudan Jabar Juara Lahir Batin nih Pak. Kalau sejauh ini Pak, ini bagaimana Pak untuk sinkronisasi antara konsep pembangunan Jabar Juara Lahir Batin dengan visi misi pembangunan dari Kabupaten Ciamis sendiri nih Pak?
Ya, terima kasih. Jadi kalau terkait dengan pemerintah Jawa Barat sendiri, alhamdulillah kita sangat terbantu dengan adanya, terutama terkait dengan bantuan-bantuan pemerintah provinsi kepada Kabupaten Ciamis. Ya tentu saja setiap kegiatan yang kita rencanakan maupun yang sudah dilaksanakan, tentu kita sampaikan bahwa ini selalu berkaitan dan selalu mendukung dengan visinya Jawa Barat sendiri. Sementara visi Kabupaten Ciamis, yaitu mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua, ini sebenarnya sudah nyambung dengan konsepnya Jabar Juara. Jadi insya Allah dari Ciamis itu menjadi bagian penting dalam menuju Jabar Juaranya ini gitu, Bu. Oke, tadi sesuai juga dengan visi misi Kabupaten Ciamis ya Pak ya, mengenai tadi mantap mandiri perekonomian gitu ya Pak ya, untuk semua gitu. Nah ini terkait dengan visi Kabupaten Ciamis sendiri untuk adanya peningkatan ekonomi gitu di Ciamis sendiri Pak. Ini kan biasanya kalau pertumbuhan ekonomi ini erat kaitannya dengan UMKM ya Pak ya. Nah seperti apa nih Pak kondisi UMKM saat ini di Ciamis? Alhamdulillah untuk kondisi UMKM di Kabupaten Ciamis sebenarnya ini yang coba kita kembangkan sebenarnya di 2023 ini, bukan 2003. Dari awal juga kita sudah concern ke UMKM karena ternyata salah satu kemarin kita punya pandemi COVID ini, salah satu sektor yang ternyata bisa di samping pertanian, ini sektor UMKM yang sebenarnya bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis sebenarnya itu di atas rata-rata dari Jawa Barat, Bu. Jadi, nah terkait dengan Kominfo-nya sendiri, justru di era digital ini bagaimana UMKM ini juga sudah bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital. Artinya penjualan atau cara berjualannya ini juga sudah harus bisa memanfaatkan teknologi informasi ya, digitalisasi UMKM ini menjadi salah satu concern kita. Khususnya Kominfo itu tentu akan tetap mendukung karena di Ciamis pun sebenarnya kita ada dinas KUKM, kita selalu berkolaborasi dan ini bisa kita nanti bisa dibuktikan sendiri insya Allah di bulan Mei kita akan mengadakan acara Ciamis Creative Festival. Ini yang kita akan rangkaikan dengan perayaan Hari Jadi Kabupaten Ciamis. Yang salah satu target sasarannya adalah bagaimana transformasi digital ini juga dirasakan oleh teman-teman dari UMKM. Baik, wow, ini akan ada event ya Pak ya, Ciamis Creative Festival. Ini kapan Pak rencananya akan diselenggarakan? Rencananya itu bulan Mei, Bu. Jadi kalau hari jadi Ciamis itu 12 Juni, jadi dalam rangkaian hari jadi Ciamis ini salah satu kegiatan unggulan yang akan kita laksanakan. Bisa jadi nanti sebenarnya ini hari jadi Ciamis yang terakhir sebenarnya, Bu. Karena kita direncanakan, kita sedang merancang ini perubahan nama Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Galuh, Bu. Ini sudah kita lalui proses kajiannya. Insya Allah ini salah satu yang menjadi target kita mengalihkan lagi marwah Galuh ke Kabupaten Ciamis mungkin itu, Bu. Oke, jadi rencananya Mei ya Pak ya, setelah Lebaran ya nanti akan ada event yang menarik, Ciamis Creativity Festival yang kata Pak Tino ini akan menjadi terakhir ya, karena rencananya akan jadi Kabupaten Galuh gitu ya Pak ya namanya ya. Ya betul. Oke. Mudah-mudahan. Baik, Pak, ini terkait tadi Bapak sendiri bilang bahwa pertumbuhan ekonomi sendiri di Kabupaten Ciamis ini tak hanya disokong oleh UMKM, tapi juga sektor lain seperti pertanian, seperti itu ya Pak ya. Nah, sejauh ini Pak untuk UMKM sendiri kan Bapak bilang tadi unsur-unsur di UMKM ini sudah tersentuh oleh teknologi digital gitu ya Pak ya. Segalanya prosesnya seperti pemasaran itu sudah terdigitalisasi. Lantas bagaimana dengan sektor pertanian nih Pak, yang juga menjadi penyokong ekonomi di Ciamis? Seperti apa ini transformasi digital di sektor pertanian di Ciamis nih Pak?
Baik, untuk sektor pertanian di Kabupaten Ciamis, tentu saja ini memang menjadi hal yang salah satu PR lah, katakan seperti itu, bahwa transformasi digital yang kita lakukan terkait dengan di bidang pertanian sebenarnya memang belum nampak ke permukaan sebenarnya, karena di bidang pertanian ini kadang-kadang kita sebenarnya punya kawasan di Ciamis itu, sebenarnya ada kawasan lumbung padi, Bu, itu di daerah di 3 kecamatan yang insya Allah sebenarnya ini memang kalau kita sentuh dengan transformasi digital ini, digitalisasi ini, mudah-mudahan ini bisa mendorong perkembangan dari minimal untuk yang di Ciamis sebenarnya. Kebetulan saya tidak sempat bawa datanya, yang jelas yang saya ingat di 2022 ini sebenarnya untuk beras saja kita sudah surplus sebenarnya, Bu. Jadi kita tidak memerlukan lagi beras dari luar sebenarnya itu. Baik, terakhir nih Pak, harapan dari Pak Tino sendiri terhadap nantinya partisipasi masyarakat untuk saling bahu-membahu nih Pak, untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Ciamis sekaligus juga mewujudkan konsep pembangunan Jabar Juara Lahir dan Batin. Ya, harapannya tentunya bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan visi misi Kabupaten Ciamis, bahwa mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua, ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang ada di kota gitu. Dan salah satu misinya yaitu kaitan dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, yang menjadi misi yang diemban oleh Kominfo. Ini mudah-mudahan memang bisa terlaksana, dan ini memang perlu dukungan dari semua masyarakat. Perlu dukungan juga dari teman-teman dari provinsi, dari pusat. Ini bagaimana tahun 2024 sebenarnya kita pengen Ciamis sudah bisa menjadi dikatakan smart city. Ini kaitan dengan Kominfo sendiri. Jadi semua sudah melek digital, semua sudah punya katakan, jadi melek digitalnya sudah tidak hanya di medsos saja, tapi juga semua juga sudah bisa membedakan mana berita yang baik, mana berita yang memang top gitu. Memang kalau untuk bicara ini kaitan dengan dinas kami, memang tugas beban berat buat kami. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan bagaimana seluruh yang kami lakukan di pemerintahan ini bisa tersampaikan ke masyarakat. Jadi harapannya itu bahwa masyarakat merasa memiliki kehadiran negara lah, katakan seperti itu, di setiap bidangnya memang ada gitu. Baik, terima kasih. Jadi itu harapan dari Pak Tino Armento, semoga dapat terwujud sesegera mungkin gitu ya Pak ya, pada tahun ini langsung gitu ya Pak ya. Baik, hatur nuhun pisan ini Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, hatur nuhun Bapak Haji Tino Armento LS ST MSI. Sehat selalu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya ribuan pekerja tembakau mendapatkan kucuran bantuan di Kabupaten Majalengka. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Ribuan pekerja tembakau di Kabupaten Majalengka mendapatkan bantuan tunai untuk yang kedua kalinya bersumber dari DPA Dinas KUKM sebesar 8 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Majalengka menggelontorkan bantuan yang bersumber dari pajak cukai tembakau yang disalurkan kepada rakyat melalui program-program tepat sasaran. Sedikitnya 793 karyawan pabrik rokok, petani, dan buruh tembakau di 13 desa dari 3 kecamatan yaitu Bantarujeg, Malausma, dan Lemah Sugi mendapatkan aliran dana tersebut.
Masing-masing pekerja salah satu pabrik rokok di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka mendapatkan 3,6 juta rupiah per orang. Penyaluran bantuan tersebut merupakan salah satu upaya gerakan pemulihan ekonomi nasional sekaligus bentuk perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh dan petani tembakau sesuai peraturan Menteri Keuangan. Bagi petani rokok, petani tembakau, buruh tembakau, dan karyawan di pabrik. Dan ini akan terus kita tingkatkan tiap tahun, ya. Karena ini bersumber dari dana bagi hasil, ya, pajak rokok. Oleh karena itu saya minta ini akan meringankan beban mereka dalam keseharian bertugas dalam kehidupan, sehingga diharapkan mampu menjadi penyeimbang dari kekurangan yang ada. Di tahun anggaran 2021, untuk di tahun anggaran 2022 yaitu 23.600.000. Peruntukannya sih macam-macam Pak, paling kalau saya mah kan ada untuk rumah, kebutuhan, segala macam kebutuhan sekolah dan sebagainya. Bahagia, alhamdulillah, karena baru di kepemimpinan Bapak sekarang kita dapat di 2 tahun berturut-turut Pak. Dari jumlah keseluruhan penerima manfaat sebanyak 2.352 orang tersebar di berbagai daerah penghasil tembakau di Kabupaten Majalengka. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain, mantan anggota MPR RI yang juga pengelola Pasar Induk Caringin Bandung, Hade Sutisno menilai tantangan ancaman resesi global tahun 2023 harus disikapi pemerintah dengan memperkuat sistem ekonomi kerakyatan. Penguatan ekonomi kerakyatan yang akan menjadi basis sistem ekonomi nasional, menurut mantan anggota MPR RI yang juga pengelola Pasar Induk Caringin Bandung, Hade Sutisno, harus terus diperkuat memasuki tahun 2023 ini. Sebab tahun 2023 akan menjadi tahun yang penuh tantangan, di tengah masih tingginya ancaman resesi ekonomi global, baik pasca pandemi COVID-19 maupun akibat masih terjadinya agresi militer Rusia terhadap Ukraina. Penguatan ekonomi mikro ini menurutnya juga harus terus diperkuat dengan tidak terlalu menggantungkan diri pada bahan-bahan impor. Optimalisasi lahan yang begitu luas di Indonesia semestinya harus lebih dioptimalkan ketimbang ketergantungan pada impor. Justru dari pihak pemerintahan, dari mulai presiden sampai ke bawah itu memperhatikan masalah ekonomi rakyat. Ya, itu terutama hasil bumi Indonesia itu harus dipelihara. Pertanian, peternakan, perikanan Indonesia itu harus kembalikan lagi ke zaman dahulu. Zaman dahulu kan kita mengekspor hasil bumi Indonesia ke beberapa negara, sekarang impor. Ya, karena kurang perhatian, coba perhatikan kepada dari para penjabat presiden sampai menteri sampai gubernur sampai ke bawah itu benar-benar perhatikan agar menghasilkan bumi Indonesia. Hade Sutisno menambahkan, untuk memperkuat sistem perdagangan dalam negeri, keberadaan pasar-pasar tradisional harus terus dilindungi dan diberdayakan, karena juga menjadi daya dukung ekonomi kerakyatan. Demikian dilaporkan Doni, TVRI Jawa Barat. Kita beralih ke informasi olahraga, sebanyak 14 tim bola voli profesional Indonesia siap bertarung dalam kompetisi bola voli kasta tertinggi Proliga 2023 seri pertama. Kompetisi ini akan berlangsung di Gor Indoor Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung mulai tanggal 5 hingga 8 Januari mendatang. Kabupaten Bandung terpilih menjadi tuan rumah seri pertama kompetisi bola voli profesional Proliga 2023. Terdapat 8 tim putra dan 6 tim putri yang akan bertarung mulai tanggal 5 Januari hingga 8 Januari 2023 di Gor Indoor Sijalak Harupat Soreang. Ketua Panitia Seri Pertama Proliga 2023, Tahyan Iskandar, mengatakan pemindahan lokasi pertandingan yang biasanya berlangsung di Gor Citra Arena Bandung ke Gor Indoor Sijalak Harupat Soreang karena alasan teknis. Menurutnya, ruangan-ruangan di Citra Arena sudah tidak bisa dipergunakan. Selain itu, kendala parkir serta kemacetan yang ditimbulkan banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Sedangkan di lokasi yang baru, ruangan-ruangan pendukung pertandingan telah tersedia. Selain itu, fasilitas pendukung seperti lahan parkir sangat luas dan juga tidak banyak bersinggungan dengan masyarakat. Alasan yang pertama, yaitu fasilitas pendukung di Citra sudah sama sekali tidak ada, sedangkan dalam satu pertandingan itu fasilitas pendukung sangat dibutuhkan sekali. Contohnya untuk ruangan wasit, ruangan ganti,
terus ruangan stopover, banyak ruangan lah, termasuk ruangan press release segala macam gitu kan. Sementara itu, tim voli Putri Bandung BJB Tandamata mengincar target sapu bersih pada seri pembuka. Menurut manajer Bandung BJB Tandamata, Ayu Subarna, dengan komposisi 75% pemain musim lalu, pihaknya optimis dapat mempertahankan gelar juara pada tahun ini. Persiapannya sudah 100%, yang tadi saya sampaikan. Pemain juga sekarang sudah beradaptasinya sudah cepat juga, yang pemain asingnya alhamdulillah, karena tahun kemarin kita masih bergabung di kita, jadi adaptasinya cepat. Sekarang mungkin tinggal menyesuaikan setter aja, karena setternya dua-duanya baru. Tim voli Putri Bandung BJB Tandamata akan melakoni 2 pertandingan di seri pertama Proliga 2023. Pertama menjamu Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada tanggal 5 Januari, kedua berhadapan dengan tim pendatang baru Jakarta Stinbin tanggal 8 Januari mendatang. Dari Bandung, Ahmad Wirahadi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain, keterbatasan fisik tidak menjadi halangan untuk berkarya. Inilah yang ditunjukkan peserta didik berkebutuhan khusus tunarungu di SLB BC YPLAB Wartawan Kota Bandung. Sekolah luar biasa untuk tunarungu dan tunagrahita di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan dan Latihan Anak Berkelainan atau SLB BC YPLAB Wartawan terletak di Jalan Wartawan 4 nomor 31A Kota Bandung. SLB ini memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, tunarungu dan tunagrahita. Sekolah kami menangani anak-anak yang mempunyai hambatan pendengaran, kemudian yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata anak pada umumnya, dan ada juga siswa autis, kemudian ada juga yang Down syndrome. Dan pada tahun ini kami juga meningkatkan pembelajaran ekstrakurikuler di bidang desain grafis, yang mana siswa-siswi yang mempunyai hambatan tunarungu kami salurkan minat bakatnya ke desain grafis. Meski mempunyai kekurangan, peserta didik tetap dapat mengikuti kegiatan desain grafis dengan baik, seperti anak-anak pada umumnya. Mereka bahkan melakukan dengan penuh semangat dan antusias, sehingga ekstrakurikuler desain grafis menjadi kegiatan yang menyenangkan. Membimbing peserta didik yang mengalami hambatan pendengaran memang bukan pekerjaan mudah. Meski para siswa dapat mengikutinya dengan baik, namun dibutuhkan kesabaran, pengabdian, dan ketulusan untuk mengatasi kendala yang kerap ditemui, terutama dalam berkomunikasi. Dalam mengajarkan desain grafis kepada anak-anak yang mengalami hambatan pendengaran, kesulitannya dalam bidang komunikasi, namun mereka juga cepat tangkap dalam hal pengajarannya, sehingga dalam mengembangkan bakat mereka cukup cepat mengerti. Keterbatasan fisik memang bukan hambatan untuk terus berkarya, karena sejatinya sebuah penghargaan tidak hanya terletak pada hasil yang tercipta, tapi pada proses yang telah dilalui, sehingga memperoleh pengakuan akan sebuah karya, meski dihasilkan di tengah keterbatasan. Ya, saudara, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi viral di antaranya. Ya, berita yang mencuat dan menjadi sorotan masyarakat kami angkat dalam berita viral pilihan tim redaksi berikut ini, yaitu pengacara Ferdy Sambo tuding Eliezer berbohong soal senjata stair dan kasus driver ojol geruduk ojek pangkalan di Bandung berakhir damai.
Baik, dan saudara, berikut pantauan arus lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ya, ini adalah pantauan arus lalu lintas yang terlihat di Pasir Kaliki Cokro Aminoto di sebelah kiri atas, yang ini tepatnya di bawah jembatan Pasupati, Kota Bandung. Arah arus lalu lintas yang dari Pasir Kaliki yang akan menuju ke Jalan Sukajadi terlihat padat seperti itu, sedangkan arah sebaliknya terlihat agak lengang. Sementara itu arah lalu lintas dari Jalan Pasir yang akan menuju ke Jalan Cipaganti juga lancar. Selanjutnya ini adalah pantauan arus lalu lintas Asia Afrika Simpang 5, terlihat arus lalu lintas dari arah Kosambi yang akan menuju ke arah Jalan Asia Afrika terlihat ramai lancar. Sementara itu dari arah Gatot Subroto yang akan memasuki ke Asia Afrika pun ramai lancar. Kemudian ini adalah pantauan arus lalu lintas Soekarno-Hatta Buah Batu. Terlihat lalu lintas dari Jalan Buah Batu yang akan menuju ke arah Jalan Bojong Soang terlihat padat, sementara arah sebaliknya lengang. Dan ini adalah Simpang Cicahem, lalu lintas dari arah Cicadas yang akan menuju Cicahem terlihat ramai lancar. Dan berikut berita viral pilihan tim redaksi berikut ini. Pengacara Ferdy Sambo tuding Eliezer berbohong soal senjata Steyr. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan melakukan pengecekan TKP pembunuhan Yosua Huta Barat di rumah dinas Ferdy Sambo. Kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis, mengatakan dari hasil tersebut pihaknya menemukan indikasi Barada Richard Eliezer berbohong yang dibuktikan dengan CCTV bahwa saat RE tiba dari Magelang, arah masuk bukan ke akses lift, namun ke arah kiri ruang kamar ajudan ADC. Arman mengatakan dalam potongan rekaman video CCTV juga menunjukkan Eliezer membawa senjata laras panjang Steyr tanpa ditemani Kuat Ma'ruf. Sementara Kuat menurut Arman justru mengantar Putri Chandrawati. Tidak hanya itu, berbohongnya Eliezer menurut Arman diperkuat dengan BAP penyitaan senjata Steyr. Arman menilai bila senjata Steyr sudah disimpan Eliezer ke lemari, maka senjata tersebut seharusnya disita dari Sambo atau Putri. Kasus driver ojol geruduk Opang di Bandung berakhir damai. Aksi geruduk tempat mangkal ojek pangkalan atau Opang oleh ratusan pengendara ojek online di kawasan Pasir Impun, Kota Bandung pada Selasa 3 Januari 2023 berakhir damai. Kapolsek Antapani Kompol Asep Muslihat mengatakan keputusan itu diambil setelah kedua pihak melakukan mediasi. Terdapat tuntutan yang diminta kedua pihak dalam kasus ini. Pertama, pihak ojol meminta tidak ada zona merah yang ada zona santun. Kedua, pihak ojol menginginkan mengantar tapi tidak menjemput. Ketiga, pihak Opang meminta waktu untuk membicarakan keputusan ini selama 2 hari dengan Opang se-Bandung Timur, dan terakhir pihak ojol meminta mengenai persoalan ini ada solusi. Kapolsek Antapani Kompol Asep Muslihat mengatakan perselisihan antara kedua pihak dilatar belakangi kesalahpahaman soal angkutan. Sebelumnya, ratusan pengendara ojek online menggeruduk tempat mangkal ojek pangkalan di kawasan Pasir Impun, Kota Bandung pada Selasa 3 Januari 2023. Aksi tersebut buntut dari perselisihan driver taksi online dan Opang yang terjadi pada Senin 2 Januari 2023. Berikut informasi perkiraan cuaca dari BMKG. Demikian Jawa Barat hari ini, saya Hanifah Paramita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.